Perkenalkan, nama saya Devita Sari Putri Purwati dari kelas 64237 dengan NIM 642200752. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai isu nasional yang menjadi keprihatinan bangsa Indonesia dengan tema bencana alam. Bencana alam menjadi keprihatinan bangsa Indonesia. Dilansir melalui laman website resmi Data Informasi Bencana Indonesia atau DIBI, menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang rawan akan terjadinya bencana alam, karena Indonesia terletak pada 4 lempeng tektonik, yaitu benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Next, di sini ada contoh bencana alam yang sering terjadi di Indonesia itu, contohnya ada tsunami, ada banjir, ada letusan gunung berapi, dan ada gempa bumi. Next, di sini ada data bencana alam yang terjadi di Indonesia berdasarkan DIBI dari tahun 2019 sampai tahun 2023 bulan Maret kemarin. Di tahun 2019 ada 3.905 bencana, 2020 ada 5.003 bencana, di tahun 2021 ada 3.515 bencana, di tahun 2022 ada 2.379 bencana, dan di tahun 2023 sebanyak 243 bencana. Di sini ada statistiknya dari tahun 2019 sampai 2023 bulan Maret kemarin. Yang pertama ada banjir, itu ada 4.190 bencana. Tanah longsor ada 3.879, banjir dan tanah longsor ada 175, abrasi 138, puting beliung 4.445, kekeringan 207, kebakaran hutan dan lahan 1.815, gempa bumi 167, gempa bumi dan tsunami ada 1, dan letusan gunung api ada 28. Next, di sini ada wilayah yang sering terjadi bencana alam yang ada di Indonesia di tahun 2023 ini. Peringkat pertama ada di Pulau Jawa, peringkat kedua di Pulau Sumatera, peringkat ketiga di Sulawesi, peringkat keempat di Kalimantan, peringkat kelima Bali dan Nusa Tenggara, dan yang peringkat keenam ada di Pulau Riau, Maluku, dan Papua. Next, ini ada statistik di tahun 2023 sampai bulan Maret kemarin. Banjir terjadi sudah ada 70, tanah longsor 76, puting beliung 85, kebakaran hutan dan lahan 10, dan gempa bumi sebanyak 2. Kesimpulannya, jika dilihat dari data di atas, tidak sedikit bencana alam yang terjadi di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya bisa menjaga kekayaan sumber daya alam yang sudah tersedia atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus bisa menjaga dan melestarikan sumber daya yang ada. Contohnya, bisa dimulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, menciptakan wilayah penghijauan bisa berupa taman hijau maupun lahan penghijauan. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia akan minimnya kesadaran diri tidak bisa menjaga lingkungan. Maka dari itu, pemerintah harus bisa membuat pelanggaran tegas kepada masyarakat yang tidak bisa menjaga lingkungan di sekitarnya secara menyeluruh di seluruh Indonesia.